Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Rizky Altab dengan NIM 2110170 dengan Alfansa Ramadan dengan NIM 211011073. Kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan aljabar vektor pada GPS, Global Positioning System. Nah, sebelumnya kita lebih mengenal pada zaman sekarang ini teknologi informasi sudah banyak berkembang. Seiring dengan perkembangan internet, ada satu teknologi yang juga berkembang, yaitu GPS, Global Positioning System. Nah, GPS ini dapat menentukan posisi pengguna. Nah, ada juga vektor. Vektornya sangat berperan dalam menentukan posisi tersebut karena GPS menerima sinyal dari satelit dan mendapat info jarak satelit dan koordinat satelit. Dengan memanfaatkan info dari 3 sampai 4 satelit, dapat ditentukan posisi penerima sinyal GPS tersebut. Nah, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu dengan GPS. Nah, GPS ini adalah Global Positioning System. Nah, GPS ini adalah suatu sistem yang dibangun untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Nah, peran vektor ini sangat penting ya. Jadi sebelumnya kita lebih mengenal vektor terlebih dahulu. Nah, untuk pengertiannya, vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, penggunaannya vektor dalam GPS adalah dalam menentukan lokasi pengguna. Aljabar vektor dapat berperan dalam penghitungan koordinat pengguna GPS berdasarkan informasi yang didapatkannya dari satelit GPS. Mengenai penerapan vektor pada penentuan posisi pada GPS. Nah, selanjutnya persamaan lanjar. Nah, untuk menyelesaikan persamaan pada aljabar vektor, kita memerlukan sistem persamaan lanjar atau sistem persamaan linear. Sistem persamaan lanjar adalah metode untuk menyelesaikan persamaan lanjar aljabar vektor. Nah, selanjutnya aljabar vektor kuantitas fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu scalar dan vektor. Scalar hanya memiliki magnitude atau besaran saja. Vektor selain memiliki magnitude juga mempunyai arah. Arah tersebut biasanya dilambangkan dengan anak panah. Vektor dapat dilambangkan dengan huruf kecil yang dicetak tebal atau dengan huruf kecil yang diberi anak panah di atasnya. Selanjutnya, peran vektor dalam menentukan posisi. Sel GPS menentukan posisi didapat dengan menghitung data-data yang diterima dari satelit-satelit. Pada subbab sebelumnya sudah dibahas bahwa receiver harus menerima sinyal dari 3 satelit. Receiver menghitung jarak dari setiap satelit dan menentukan posisinya. Metode ini disebut sebagai trilateration. Ilustrasi dari trilateration dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sebelah kanan ini contohnya dari ilustrasinya. Selanjutnya, nah, misalkan kita mempunyai kasus trilateration pada R2, contohnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya dalam bentuk vektor. Nah, jadi dapat digambarkan trilateration tersebut sebagai berikut. Jadi ada dua contoh gambar nih. Yang satunya ini dalam bentuk vektor. Jadi ada anak panahnya itu. Seperti penjelasan vektor sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk penjelasan ini akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Altab. Silakan, Mas. Kita mengetahui jarak setiap satelit ke receiver tertentu, yaitu
norma dari vektor dari setiap satelit ke receiver. Selain itu, kita juga mengetahui koordinat dari setiap receiver. Dengan mengetahui dua komponen tersebut, kita dapat membuat persamaan sehingga tersisa variabel bebas, yaitu seperti X, Y, dan Z. Dengan melakukan hal yang sama pada vektor V dan W didapatkan karena variabel yang mengandung kuadrat pada sebelah kiri identik, maka kita dapat mengurangi persamaan 5 dan 6 dengan persamaan 4 sehingga didapatkan kedua persamaan berikut. Nah, di sebelah kanan ini terdapat contohnya, yaitu yang pertama ada U sama dengan akar X min dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y dikurang Y1 pangkat 2. Yang kedua, U pangkat 2 sama dengan X dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y dikurang Y1 pangkat 2. Yang ketiga ada U pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X X1 ditambah X1 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2Y Y1 ditambah Y1 pangkat 2. Yang keempat ada U pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah X1 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 sama dengan min 2X X1 min 2 Y Y1. V pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah Y2 ditambah Y2 pangkat 2 sama dengan min 2X2 X dikurang 2Y 2Y. Yang keenam ada W pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Y3 pangkat 2 sama dengan min 2X 3X dikurang 2Y 3Y. Yang ketujuh ada min 2X 2X dikurang 2Y 2Y sama dengan V pangkat 2 ditambah X 2 pangkat 2 ditambah Y 2 pangkat 2. Dan yang ke-8 ada min 2X 3X dikurang 2Y 3Y sama dengan W pangkat 2 ditambah X 3 pangkat 2 ditambah Y 3 pangkat 2. Lanjut, Mas Alvin. Kedua persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan lanjar, yaitu dua variabel X dan Y yang menunjukkan hasil posisi trilateration dapat ditemukan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kita dapat menentukan koordinat longitude dan latitude dengan bantuan 3 satelit. Untuk menentukan altitude atau ketinggian dibutuhkan satu lagi satelit agar dapat menentukan koordinat ketinggiannya. Kesimpulannya yaitu vektor dapat digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi dengan GPS. Konsep yang digunakan adalah trilateration dan penyelesaian banyak menggunakan sistem persamaan lanjar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.